Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keren Amtas Negeri 1 Pati. Apa kabar semuanya para pecinta madrasah se-Indonesia Raya? Pastinya baik dong ya. Alhamdulillah aku sehat, aku bersemangat dan luar biasa. Yeay. Jumpa lagi dengan kami, Kwaisha and Rizkwina, spesial di Podcastan Madrasah. Let's open your mind. Oh ya, thank you ya Kwaisha. Seneng banget aku bisa ikut di podcast hari ini loh. Anytime. Tahu nggak sih Kwena? Di sini kita bakal bahas banyak banget berita update terbaru tentang sesuatu yang lagi happening di MTAS Negeri 1 Pati. Dan apabila kalian semua ingin tahu berita-berita apa saja yang sedang trending di MTAS kita, stay tune terus ya di Podcastan Madrasah. Oh iya ya, emang hari ini tuh ada apa sih? Mas, kamu nggak tahu sih? Nah, mulai tanggal 2 September 2024 kemarin, Kepala MTAS Negeri 1 Pati ada yang baru loh. Oh iya kah? Iya dong. Nah, hari ini kita sangat beruntung sekali. Kita menjadi siswi pertama yang bisa duduk dan ngobrol bareng bersama beliau, sang pemimpin baru MTAS Negeri 1 Pati yang akan menjadikan madrasah kita semakin keren dan mendunia pastinya. Berikan tepuk tangan yang gemuruh. Siapakah dia? Inilah dia, Bapak Wahyu Hidayat, SPD MPDI. Assalamualaikum Bapak, pripun kabare? Baiklah kabarnya. Alhamdulillah. Siapa tadi Mbak? Kwaisha. Rizkwina. Oh, iya. Nah, tak kenal maka tak sayang nih. Yuk kita kenalan dulu dengan Bapak Wahyu, sang pemimpin baru MTAS Negeri 1 Pati. Nah, setahu saya dulu Pak Wahyu ini kan dari MTAS Negeri 3 Pati ya Pak? Asli Demak ya Pak? Oke, saya. Nah, bisa diceritakan Pak, bagaimana perjalanannya dari MTAS Negeri 3 Pati sampai ke MTAS Negeri 1 Pati ini? Ya, baik, terima kasih. Luar biasa. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh anak-anak saya. Iya. Kwaisha Sama Mbak Kwina. Yang pertama, kunci untuk bisa sampai pada tataran yang diinginkan atau yang diharapkan oleh semua pihak itu adalah komitmen. Jadi kita punya komitmen yang tinggi terkait dengan segala hal yang kita lakukan, ya, pengelolaan yang serius, kemudian komitmen yang tinggi ditambah dengan integritas yang luar biasa yang kita tanam. Tidak lain dan tidak lebih ketika Pak Wahyu ada di MTAS Negeri 3 Pati, itu kami mencoba untuk membangun jaringan komunikasi terhadap seluruh keluarga besar madrasah, termasuk membangun akses di luar madrasah. Bagaimana ya kita kembangkan media-media transformasi digital sekarang ini, terus kemudian media-media sosial, terus kemudian kita kembangkan juga kerjasama dengan media cetak maupun media elektronik. Itu kunci akses yang harus kita tumbuh kembangkan, sehingga paling tidak madrasah akan bisa lebih dipahami dan dikenal oleh masyarakat. Itu kunci yang paling utama. Sederhana saja kan? Yang kedua, tentu harapannya adalah berbicara tentang perjalanan, berarti kita berbicara tentang kemauan ya. Berbicara tentang kemauan berarti kita bicara tentang prestasi. Nah, maka tentu perbandingan antara MTAS Negeri 1 Pati dengan MTAS Negeri 3 Pati ya agak jauh lah, ya. Dari sisi apapun agak jauh. Walaupun toh demikian, optimalisasi terhadap sumber daya yang ada itu wajib sifatnya untuk di blow up, wajib sifatnya untuk di blow up. Mengingat apa? Mengingat ketika madrasah sudah a priori tidak mau berkembang, maka tentunya harapannya anaknya juga tidak mau berkembang. Ya. Tinggal bagaimana mensupport anak-anak itu, kan begitu. Maka kemarin kami mencoba untuk memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengikuti
semua jenjang kegiatan lomba berdasarkan kemampuan ya. Jadi sekali lagi berdasarkan kemampuan. Maka kemudian lomba-lomba yang kita ikuti alhamdulillah semuanya ya, kalau saya boleh bilang itu 80% sesuai harapan target. Ya, alhamdulillah. Kalau target MTS Negeri MTS Negeri 1 Pati ya, ini paling tidak targetnya kan mendunia. Ya, kan mendunia. Iya. Tapi kalau targetnya dulu ketika awal yang penting mendapatkan juara. Di level apapun tapi yang penting mendapatkan juara. Walaupun di titik awal katakanlah di level kabupaten, level provinsi sampai pada tataran nasional. Alhamdulillah juga pernah ada yang menjadi seleksi di tingkat nasional. Ya mudah-mudahan lah, kami berharap pokoknya nanti MTS Negeri 1 Pati tetap madrasah yang keren dalam segala hal. Amin. Ya. Gitu. Oke Pak, berbicara dengan ZI tadi, mulai tanggal 2 September kemarin kan Betul. Bapak sudah dilantik sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pati yang baru. Bagaimana sih pandangan Pak Wahyu tentang MTS Negeri 1 Pati? Ya. Pandangan saya terhadap MTS Negeri 1 Pati mungkin sudah sering kali saya ceritakan ya. Jawaban saya hanya satu. Wow. Wow ya. Ayo, jawaban saya hanya satu. Wow, keren. Loh, kenapa wow keren ya? Saya hanya simpel saja. Kenapa? Karena cita-cita saya seorang Wahyu tidak akan pernah menjadi kepala di MTS Negeri 1 Pati. Dan kebetulan saya dengan beliau itu yang di awal di MTS Negeri 1 Pati itu sudah bergantian terus ya. Mulai dari Gembong itu saya juga serah terima dengan beliau Pak Haji Musafa. Kemudian di mana itu MTS Negeri 1 Pati Belalai itu juga sama. Ya mudah-mudahan itu nasibnya sama mungkin barangkali ya. Saya tidak tahu apa kehendak Allah ya. Yang penting kita jalani saja berdasarkan SK, tapi yang penting menjalankan tidak hanya sekedar jalan, tapi jalan harus dengan komitmen yang tinggi, kan begitu ya. Ya gitu. Tapi atas dukungan semua pihak, dari semua pihak itu ya, ada guru, ada pegawai, termasuk kalian semuanya ini sebagai aset madrasah, termasuk investasi madrasah. Ingat, panjenengan juga termasuk investasi negara. Itu ya, harus tetap berprestasi. Iya. Siap Pak. Iya. Iya. Menurut Bapak sebenarnya gambaran zona integritas itu seperti apa Pak? Kalau menurut saya gambaran zona integritas itu intinya kan perubahan sih ya. Kalau saya boleh bilang itu hanya perubahan. Akan tetapi gambaran lebih jauh tentang zona integritas itu sebenarnya adalah predikat dari lembaga pemerintah ya, yang mana lembaga itu minimal ada kemauan atau komitmen yang tinggi lah. Nah komitmennya apa? Itu untuk mengimplementasikan terkait dengan WBK maupun WBN. Dengan mengapa? Ya melaksanakan reformasi birokrasi itu. Nah perubahan yang dimaksud itu apa sih? Sebenarnya sederhana. Merubah itu mesti kan yang lebih baik ya. Jadi lebih baik itu berarti ada perubahan. Contohnya dari sisi pelayanan. Kalau dulu pelayanan itu bersifat klasik, katakanlah ya, terus kemudian stagnan, ya tidak ada perubahan. Ketika kita bicara zona integritas, maka mau tidak mau lembaga itu harus bisa menyesuaikan terhadap paradigma daripada zona integritas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya perubahan terkait dengan pelayanan secara dinamis maupun komprehensif. Artinya secara keseluruhan kita harus siap untuk melaksanakan zona integritas. Itu tidak hanya satu orang ya, harus dibarengi oleh semua komponen madrasah. Itu penting sekali ya. Jadi ini perlu ada kesadaran dari semua pihak, termasuk kalian ya, sebagai penggeraknya ya. Iya. Itu wajib. Ya. Baik, kalau begitu bagaimana sih upaya Bapak selaku Kepala MTS Negeri 1 Pati untuk membangun budaya zona integritas mulai dari hal kecil saja nih? Upaya kebetulan di perjalanan tengah ya, atau di tengah perjalanan ya,
Artinya yang dulu sudah diawali oleh beliau Bapak Haji Ali Mustafa, sehingga saya harus melanjutkan. Maka tentu yang pertama kami melanjutkan warisan beliau, yaitu untuk mempertahankan terkait dengan zona integritas. Secara kelembagaan, maka saya selaku kepala madrasah harus bisa menerapkan sistem. Nah, sistem apa itu? Adalah manajemen yang harus kita kelola dengan baik. Nah, bagaimana cara mengelola manajemen dengan baik, kemudian efektif, kemudian efisien, itu kan yang menjadi tolak ukur. Ketika manajemen itu baik, kemudian efektif, efisien, sederhananya adalah masyarakat itu mudah mendapatkan sebuah pelayanan, kan begitu ya. Jadi pelayanan yang baik itu kan intinya seperti itu, sehingga pelayanan yang kemudian diterima baik oleh masyarakat itu bisa terhindar dari penyalahgunaan wewenang, terus kemudian terhindarkan dari bahasa sekarang yang ngetren itu KKN itu ya. Terus kemudian yang ngetren lagi ada gratifikasi apalah itu, yang sekarang kan bahasa cah cilik itu misalnya aku tuh kok iki kok tak keiki kan ya. Nah, bahasa itu kan termasuk gratifikasi yang tidak disangka-sangka itu. Aku dipenuhi iki kok tak bantu iki misalnya seperti itu adalah bentuk gratifikasi yang sangat membudaya, dan itu justru membahayakan generasi muda. Maka sekali lagi komitmen yang tinggi terkait dengan kami di MTS Negeri 1 Pati, ya, saya takutnya nanti keliru MTS Negeri 3 Pati. Nah, kemarin saya tuh gawe apa kayak keliru terus MTS Negeri 3 Pati, nanti pilih 4 pilih 5 ya. Iya, masih terbagi ya. Iya, maka komitmennya sederhana. Ketika kita mau membangun zona integritas, maka paradigma kita harus melakukan program reformasi birokrasi melalui apa? Ya paling apik melalui pembangunan zona integritas. Itu yang paling utama dan baik. Gitu ya. Tapi dibantu, tidak bisa saya tapi harus semua pihak. Ya, Oke, kalau begitu kami sebagai siswa, apakah penting bagi kami untuk mengenalkan budaya zona integritas kepada seluruh teman-teman? Iya, sangat itu sebuah kewajiban, walaupun tidak diminta. Sebagai warga madrasah, sivitas akademik madrasah di MTS Negeri 1 Pati, mau tidak mau harus punya andil besar dalam rangka mensukseskan. Ini zona integritas itu tidak hanya sekedar ikut loh ya. Ini bukan lomba, akan tetapi bagaimana membangun citra, membangun komunikasi dan administrasi pelayanan itu supaya bisa diterima oleh semua pihak. Nah, nek sudah ditomong kabeh, kita kan lebih enak, nyaman. Oh, kita datang, terus kemudian kita semuanya senyum, memberikan tanggapan yang terbaik. Sampai dengan ramah juga pasti hatinya senang gitu. Orang lain kan bicara apa sih? Oh iya, ternyata Negeri 1 Pati luar biasa. Siswane iki yo. Ora ana siswa sing jenenge bahasane ngemut akan tetapi dia sumeh. Sumeh itu semudah senyum, murah senyum, obral senyum tidak apa-apa, yang penting tidak kalau diobral sudah predikatnya beda. Oh, berarti orang itu sudah tidak sesuai harapan alias ora waras. Sederhana nih, maka kami butuh bantuan kepada semua pihak, termasuk siswa. Iya. Lalu apa saja bentuk-bentuk inovasi layanan yang ada di MTS Negeri 1 Pati yang ingin Bapak sampaikan mungkin kepada para pemirsa? Kalau kita bicara layanannya banyak ya, berkaitan dengan layanan. Ada layanan asrama, ya. Layanan asrama itu harus aman, harus nyaman, ya kan? Harus semuanya harus bisa menerima, kan begitu ya, itu layanan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah layanan administrasi yang akuntabel. Kenapa akuntabel? Kita bicara layanan ini harus terbuka, kan begitu ya. Kemudian kita juga melayani terkait dengan kebutuhan daripada peserta didik yang mempunyai, nah ini. Jadi yang mempunyai apa? Potensi ini yang akan dikembangkan itu yang seperti apa? Maka saya
punya Mas Tony itu mudah-mudahan nanti bisa apa namanya mengembangkan potensi-potensi anak lewat jalur kompetisi. Itu juga nanti bisa masuk ke ranah itu ya. Nah, terus kemudian apa? Di dalamnya masih banyak lagi, misalnya terkait dengan layanan guru pegawai secara up to date. Kenapa up to date? Karena pelayanan itu kalau dulu bersifat offline, tapi sekarang kita lebih mengarahkan kepada pelayanan secara digital, kan begitu ya, dengan menggunakan aplikasi. Ya, semakin baik. Iya, maka sekarang itu HP, handphone ini menjadi alat komunikasi yang wajib ketimbang yang lain gitu ya. Karena dengan satu benda saja sudah bisa melakukan banyak hal ya Pak. Takutnya begini, ini dijadikan sebagai alat apa namanya didewa-dewakan takutnya. Ya mudah-mudahan tidak lah ya. Yang penting dicari positifnya saja ya. Ini malah lebih baik. Itu ya. Iya. Lalu menurut Bapak bagaimana kiat-kiat untuk tetap konsisten melakukan perubahan di sini, Pak? Aduh, ya itu. Ya ini. Kiat-kiat untuk melakukan perubahan sebenarnya sederhana, Pak. Yang penting kita kan apa namanya melakukan manajemen yang baik ya. Dengan melakukan manajemen yang baik, tentu harapannya itu akan menjadi lebih apa namanya bisa mengembangkan yang ada di madrasah. Jadi intinya adalah terletak pada manajemen. Nah, manajemen itu dengan cara apa? Bapak Ibu guru yang punya kompetensi, maka itu yang perlu ditumbuh kembangkan sehingga paling tidak ini menjadi pionirnya madrasah. Jangan kemudian dipangkas, kemudian tidak di cawe-cawe bahasanya ya. Ono wong pinter kok ora dicawe-cawe kan ya saake gitu ya. Artinya tetap diberi semangat, diberi kesempatan untuk bisa berkarir, apalagi maaf, ini MTS Negeri 1 kan madrasah yang sudah besar, saya bilang tadi di awal, sampai satu lagi keren, tidak hanya tapi keren, kan begitu ya, iya harapannya seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Langkah-langkah apa saja yang ingin Bapak lakukan untuk mendukung terciptanya tata laksana yang baik di MTS Negeri 1 Pati? Kalau kita bicara tata laksana itu kan kita bicara akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu kan keterbukaan ya. Maka yang perlu kita bangun sebenarnya adalah akuntabilitas kinerja, sehingga paling tidak kinerja dari seluruh yang ada di madrasah ini benar-benar bisa dioptimalkan dan benar-benar bisa diterima dan dimanfaatkan itu. Dan siapa yang memanfaatkan itu adalah masyarakat. Ya panjenengan termasuk bagian dari masyarakat, kan begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat lebih jauh, tidak hanya sekedar itu. Langkah yang paling utama, kita kan di awal kerja biasanya madrasah itu menerapkan sistem kontrak kerja itu ya. Kontrak kerja itu kan bagian daripada track yang harus kita lakukan agar track itu tidak runtuh. Ya, bagaimana tidak runtuh? Maka seluruh warga masyarakat harus bisa melaksanakan. Masyarakatnya siapa? Ya kita yang ada di dalam ini kan begitu. Dan yang paling penting, tidak henti-hentinya kita melakukan pembinaan yang berhubungan penyimpangan jebul ono KKN, ono gratifikasi, penyalahgunaan. Itu kan juga membahayakan gitu. Intinya komitmen untuk bisa menerapkan aturan. Ya baik, terima kasih Bapak. Lalu bagaimana upaya Bapak dalam memanajemen sumber daya manusia agar mendukung perubahan yang Bapak rencanakan? Kalau manajemen yang rencana kita lakukan, bukan rencana ya, sebenarnya sudah dilakukan di awal ya, yaitu ya menerapkan tenaga yang profesional, kemudian kita letakkan, kita berikan kesempatan untuk bisa mengelola ya. Nah bagaimana seorang yang profesional itu, kalau kita bicara profesional kan orang itu biasanya punya pekerjaan yang ditarget. Ya benar ya? Iya betul. Jadi profesional itu target.
pekerjaannya mesti sesuai karo kompetensi ini, pasti itu tidak. Kemudian yang kedua, ketika bekerja sesuai kompetensi tanpa komitmen, itu berarti nanti arahnya akan menyimpang. Maka punya komitmen yang tinggi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dapat dipertanggungjawabkan, gitu loh. Benar pada? Ya, betul. Nah, itu yang paling penting dapat dipertanggungjawabkan itu. Maka dari itu kerja yang profesional itu biasanya orang kalau bekerja mesti ada indikator yang dikerjakan. Apa sih yang dikerjakan? Kan begitu ya. Iya. Terus kemudian ada target yang akan dipenuhi. Ya, pasti itu tidak bisa tidak. Yang tidak kalah pentingnya adalah tujuan atau goalnya itu apa, kan begitu. Kalau kita bicara goal, kita bicara madrasah, maka goal kita adalah mampu menciptakan peserta didik yang akhlakul karimah, berprestasi, mendunia. Luar biasa nih. Dunia. Kan mendunia. Iya, mendunia. Oke Pak, tadi kan kita udah bahas banyak sekali Pak tentang cara-cara mendukung perubahan, kemudian tadi ada mengenalkan budaya zona integritas, masih ada lagi nih Pak, membahas tentang zona integritas. Bagaimana usaha kita agar kinerja madrasah tetap accountable? Akuntabel ya. Jadi kalau kita bicara usaha madrasah tetap akuntabel itu, kita kan bicara keterbukaan ya. Iya. Kalau kita bicara keterbukaan, maka yang paling aman, yang paling nyaman, ya tentu harapannya adalah satu, semua pekerjaan bisa dipertanggungjawabkan lagi. Ya. Jadi dipertanggungjawabkan, menerapkan tenaga yang profesional, tidak mudah menyerah, dan selalu ada perubahan atau inovasi. Itu yang paling penting itu. Jadi apapun kalau kita bicara zona integritas itu arahnya inovasi, tapi inovasi jangan yang menyusahkan. Gampang-gampang lah. Tapi gampang, mudah diakses gitu loh ya. Mudah diakses oleh semua warga lah, baik oleh internal maupun oleh masyarakat eksternal itu. Oh ya, baik Pak. Pertanyaan berikutnya. Kiat-kiat apa yang dapat Bapak terapkan untuk memperkuat pengawasan di MTs Negeri 1 Pati ini? Ya. Kalau untuk memperkuat pengawasan di MTs Negeri 1 Pati sebenarnya sederhana ya. Kita sudah mengawali di awal adanya habituasi. Habituasi itu kegiatan pembiasaan yang sudah diterapkan di Pak Sapak saat itu, beliau menerapkan habituasi. Artinya apa? Untuk memperkuat kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kan itu. Sehingga kalau kita perkuat keimanan kita, insya Allah tidak akan melakukan penyimpangan. Yang pertama. Yang kedua, kita kan setiap apa yang kita lakukan kan on the track. On the track artinya kan ada aturan yang merujuk pada kita. Jadi merujuk pada kita. Kalau sebenarnya menggunakan baju batik ini mesti kan ada tata tertibnya kan begitu lah. Itu yang kita pakai. Nek wis ono tata tertib kok masih ada anak yang melanggar itu berarti kan anak tidak on the track. Ya, berarti anak melakukan penyimpangan. Lah nek bahasa on the track kok kemudian seperti itu, ya kudu ditabrak. Ditabraknya dengan apa? Dengan lakukan yang namanya pembinaan. Nah, anak yang dipanggil oleh BK, oleh wali kelas dulu lah, kemudian BK. Nanti kalau misalnya mengembang jauh kepada siswa, itu kan harapannya, gitu. Nah, namun demikian kita tidak serta merta pokoknya tak lakoni gitu lah. Tapi kan perlu ada yang namanya evaluasi yang terukur ya. Evaluasi yang terukur itu apa? Ya evaluasi yang mendasarkan pada aturan yang dibuat. Jadi membuat aturan kan mesti ono evaluasinya ya, ono sanksinya kan begitu ya. Tapi saya yakin kalau di madrasah kan ya sederhana lah, insya Allah tidak ada masalah lah. Karena kita yang penting melayani, tapi melayani yang terbaik, mudah murah senyum kan enak ya. Daripada kita kok jenenge
melayani dengan tidak senyum itu rasa-rasanya kurang penak. Yang paling penak pokoknya ya akeh guyu lah. Ya. Ya. Ojo ngene lho ya, Pak Wahyu kan diam terus ngono. Jangan Pak Wahyu diam terus. Anak itu karakter ya. Iya. Beda ya Mas ya. Beda. Itu nanti karakter itu. Gimana ada lagi? Oke, Pak. Di MTS Negeri 1 Pati ini kan terkenal sebagai madrasah yang keren karena semua bentuk layanannya dihadirkan baik secara online maupun offline. Iya. Kalau boleh tahu apa saja bentuk-bentuk layanan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pak? Iya. Sederhananya kalau kita bicara pelayanan yang penting kan satu ya tadi ya, katanya kan keren, wow keren. Wow keren. Yang pertama kita melayani kan harus dengan ikhlas ya. Nah, melayani dengan ikhlas itu rasa-rasanya kok plong ning hati. Ya. Plong ning hati kan bisa dilihat dari sisi apa namanya? Kalau bahasa raut muka itu apa ya? Mimik wajah seseorang ya, face-nya seseorang gitu ya. Ketika melayani terus kemudian meninggalkan tempat kan gitu ya. Itu kadang kita sudah bisa menilai. Sebenarnya ini melayani secara ikhlas atau enggak. Ya, maka itu harus dengan tulus ya. Bagaimana cara melayani itu dengan transparan. Transparan itu terbuka, tidak tebang pilih. Kalau tidak tebang pilih berarti apa? Ya semua itu harus dilayani dengan baik, gitu. Yang tak kalah pentingnya adalah dengan ikhlas. Ya ikhlas. Tapi melayani itu harus ikhlas. Cepat, tapi kalau tidak selamat maka tidak baik. Cepat ya selamat ya ikhlas. Kan begitu ya. Berarti harus cepat, ya selamat, ya ikhlas. Tapi yang paling penting adalah ikhlas. Itu luar biasa enggak ya. Tapi kalau cepat, selamat, ikhlas insya Allah kita akan lebih mudah dalam mengambil langkah dan kebijakan. Saya kira itu ada ini pertanyaan terakhir, Pak. Iya. terakhir sekali. Nah, tapi jangan masalah saya ya. Iya, tenang dulu pemirsa. Ya nih paling terakhir. Ya, apa pesan dan harapan Bapak untuk kami sebagai siswa dan siswi seluruh warga MTS Negeri 1 Pati? Iya, oke. Pesan saya selaku kepala madrasah untuk siswa MTS Negeri 1 Pati, yang pertama tetap eksis untuk berprestasi, ya. Kenapa eksis berprestasi? Karena sudah punya banyak prestasi, maka terus digalakkan, terus dikembangkan agar prestasi itu lebih meningkat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga kebersamaan, terus kemudian akhlak yang sudah dibangun, yang dikenal dengan madrasah yang berkarakter, ya itu tolong disampaikan kepada teman-teman. Kalau tidak ini sebagai bentuk dan wujud ya madrasah kepada masyarakat melalui apa? Melalui pendidikan karakter yang dikembangkan oleh madrasah. Yang ketiga, komitmen yang ketiga adalah bagaimana membangun citra madrasah melalui sikap dan perilaku membawa nama baik madrasah. Itu penting sekali. Maka tolong MTS Negeri 3 Pati yang sudah besar seperti ini agar citra baik itu tetap berjalan, ya harapannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Saya kira itu yang terima kasih sekali Pak atas waktunya setelah diluangkan untuk ngobrol bersama kami. Siap. Wah, senang sekali ya guys, hari ini kita dapat banyak banget ilmu dan inspirasi dari Bapak Wahyu Hidayat ini. Oke, untuk yang terakhir, nanti kita tunjuk ke kamera ya Pak, ngomong MTS Negeri 1 Pati keren gitu ya. Iya Pak. Boleh ditambahin wow gitu kok Pak. Ya keren aja lah ya. Gimana ya? Lihat ke kamera ya Pak. Nanti bareng-bareng pas saya ini 1, 2, 3 MTS Negeri 1 Pati keren. Oh iya. MTS Negeri 1 Pati keren. Okay guys, that's all for today. I hope it can be useful for us. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.